Pernahkah kamu merasa bahwa ada bagian dari dirimu yang tidak pernah benar-benar bisa kamu maafkan? Sebuah ruang gelap di dalam ingatan yang selalu kamu hindari. Namun entah bagaimana, ia selalu menemukan jalan untuk kembali muncul di saat kamu merasa sudah serius saja. Kita seringkali menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita mengingat setiap detail kesalahan, setiap kata yang salah ucap, dan setiap keputusan buruk seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang mendefinisikan siapa kita hari ini, tanpa memberi ruang bagi pertumbuhan yang telah terjadi. Mengakui luka bukan berarti kita merayakan rasa sakit atau membenarkan kesalahan yang pernah kita buat. Mengakui adalah tentang keberanian untuk melihat kembali ke belakang, menatap mata versi diri kita yang dulu, dan berkata bahwa kita melihat luka itu, kita merasakan perihnya. Namun kita tidak lagi ingin tinggal di sana. Seringkali kita terjebak dalam siklus penghakiman karena kita menganggap bahwa dengan merasa bersalah terus-menerus, kita sedang membayar hutang atas kesalahan masa lalu. Kita merasa bahwa jika kita berhenti membenci diri sendiri, maka kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak peduli pada dampak dari tindakan kita dulu. Padahal, ada perbedaan besar antara bertanggung jawab dan menghukum diri. Bertanggung jawab adalah mengambil pelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama, sementara menghukum diri adalah mengunci diri dalam penjara penyesalan yang tidak memiliki pintu keluar, yang hanya membuat kita semakin lelah untuk melangkah maju. Kita perlu menyadari bahwa saat itu, kita melakukan apa yang kita bisa dengan kapasitas mental, pengetahuan, dan kedewasaan yang kita miliki saat itu. Kita tidak bisa menilai diri kita yang dulu menggunakan standar kebijaksanaan yang baru kita miliki sekarang, karena itu adalah ketidakadilan bagi diri sendiri. Keberanian untuk melihat kembali tanpa rasa benci yang berlebihan adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang pada diri sendiri. Ini adalah proses belajar untuk menerima bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, yang bisa melakukan kesalahan fatal namun tetap layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ketika kita mulai berhenti menghakimi, kita memberikan ruang bagi luka itu untuk benar-benar sembuh. Luka yang terus-menerus dikorek dengan rasa benci tidak akan pernah menutup, ia hanya akan menjadi koreng yang mengganggu setiap kali kita mencoba berlari menuju masa depan yang lebih cerah. Pada akhirnya, mengakui luka tanpa menghakimi adalah tentang memahami bahwa masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk menetap. Kita adalah hasil dari semua kesalahan itu, namun kita bukan sekadar kumpulan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Bayangkan situasi ini, saat malam sudah sangat larut dan suasana menjadi sunyi. Kamu sudah hampir terlelap, namun tiba-tiba sebuah ingatan muncul tanpa diundang. Mungkin itu adalah sebuah percakapan memalukan dari 5 tahun lalu, atau sebuah keputusan salah yang membuat seseorang kecewa, atau mungkin momen di mana kamu merasa gagal total dalam menjaga kepercayaan seseorang. Seketika itu juga, jantungmu berdegup lebih kencang dan ada rasa sesak yang muncul di dada. Kamu merasa malu, marah, dan mungkin ingin sekali kembali ke masa itu hanya untuk menghentikan dirimu sendiri agar tidak melakukan hal tersebut. Pikiranmu mulai berputar, mengulang kembali skenario yang sama, dan kamu mulai menghakimi dirimu dengan kata-kata yang sangat kasar. Hal ini sering terjadi karena otak kita memiliki cara yang aneh untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang belum selesai secara emosional. Kita merasa bahwa ingatan itu adalah peringatan, namun seringkali ia justru menjadi beban yang menarik kita kembali ke bawah, membuat kita merasa tidak layak untuk bahagia di masa sekarang karena bayang-bayang masa lalu. Kita sering bertanya-tanya, mengapa hal sekecil itu harus diingat kembali sekarang? Mengapa rasa malu itu masih terasa begitu nyata padahal orang-orang yang terlibat mungkin sudah lupa atau bahkan sudah tidak ada dalam hidup kita lagi? Jawabannya adalah karena kita belum benar-benar memaafkan diri kita sendiri atas ketidaktahuan kita saat itu. Kita cenderung melihat masa lalu dengan kacamata hari ini, sehingga kita merasa bodoh karena tidak melakukan hal yang benar.
Kita lupa bahwa saat itu, kita sedang berjuang dengan segala keterbatasan yang ada, dengan luka yang mungkin belum sembuh, atau dengan tekanan yang tidak terlihat oleh orang lain, termasuk oleh diri kita yang sekarang. Kunjungan tengah malam ini sebenarnya adalah undangan untuk berdamai. Ia muncul bukan untuk menyiksamu, melainkan untuk bertanya apakah kamu sudah siap untuk melepaskan beban itu dan berhenti menjadi sipir penjara bagi dirimu sendiri yang sudah lama berlalu. Mari kita coba ubah sudut pandangnya. Jika hari ini kamu merasa menyesal, merasa malu, atau merasa bersalah atas apa yang kamu lakukan di masa lalu, sebenarnya itu adalah sebuah kabar baik. Mengapa? Karena rasa bersalah itu adalah bukti nyata bahwa kamu bukan lagi orang yang sama dengan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jika kamu tidak merasa bersalah, itu artinya kamu tidak tumbuh. Namun, ketika kamu merasa terganggu oleh tindakanmu yang dulu, itu berarti standar moralmu telah meningkat, empatimu telah berkembang, dan kesadaranmu telah meluas. Kamu merasa bersalah karena versi dirimu yang sekarang sudah jauh lebih baik daripada versi dirimu yang dulu. Jadi, alih-alih menggunakan rasa bersalah itu untuk menghancurkan harga dirimu, cobalah gunakan itu sebagai cermin untuk melihat seberapa jauh kamu telah melangkah. Katakan pada dirimu bahwa rasa perih ini adalah tanda bahwa kamu telah belajar, bahwa kamu telah memahami apa yang benar, dan bahwa kamu memiliki keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jangan biarkan rasa bersalah menjadi rantai yang mengikatmu, tetapi jadikan ia sebagai kompas yang mengarahkanmu untuk tidak mengulangi hal yang sama. Kamu tidak perlu membenci dirimu yang dulu untuk menjadi orang baik hari ini, karena tanpa versi dirimu yang melakukan kesalahan itu, kamu tidak akan pernah sampai pada kebijaksanaan yang kamu miliki saat ini. Mengakui bahwa ada luka dan mengakui bahwa kita pernah salah adalah langkah awal yang sangat besar. Namun kita harus jujur bahwa mengakui saja tidaklah cukup. Mengakui adalah pintu masuk, tetapi melepaskan adalah perjuangan yang sebenarnya, sebuah perjalanan panjang yang mungkin akan terasa berat dan melelahkan di beberapa bagian jalannya. Melepaskan berarti berhenti mencoba mengubah masa lalu yang sudah permanen dan mulai menerima kenyataan bahwa beberapa hal tidak bisa diperbaiki, namun bisa dimaafkan. Ini adalah proses belajar untuk bernapas lega meskipun ada bekas luka yang tertinggal, karena bekas luka itu bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan tanda bahwa kita telah berhasil bertahan dan melewati masa-masa sulit tersebut. Teruslah berjalan pelan-pelan. Jangan terburu-buru untuk sembuh karena setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam memproses lukanya. Cukup ingatlah bahwa kamu layak untuk mendapatkan kedamaian, kamu layak untuk berhenti menghukum dirimu, dan kamu layak untuk memulai hari esok tanpa harus membawa beban berat dari masa lalu yang sudah tidak lagi memiliki kuasa atas hidupmu. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba teringat satu keputusan bodoh yang kamu buat beberapa tahun lalu? Kamu memutar kembali kejadian itu di kepala, membayangkan jika saja kamu memilih jalan yang berbeda, mungkin hidupmu tidak akan serumit sekarang. Kamu merasa marah, kecewa, dan mungkin merasa sangat bodoh karena telah membiarkan hal itu terjadi. Namun, sadarkah kita bahwa kemarahan itu sebenarnya adalah bentuk ketidakadilan? Kita sedang menghakimi seseorang yang sudah tidak ada, yaitu diri kita di masa lalu, dengan menggunakan standar pengetahuan yang baru kita miliki hari ini. Kita lupa bahwa saat itu, kita tidak memiliki peta yang kita pegang sekarang. Penyesalan seringkali muncul karena kita lupa bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang tumbuh, bukan sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Kita sering menganggap bahwa seharusnya kita sudah tahu segalanya saat itu, padahal kenyataannya, kita hanya bertindak berdasarkan apa yang kita pahami saat itu. Ada jarak yang sangat lebar antara siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Keterbatasan pengetahuan di masa lalu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bagian dari proses menjadi manusia.
Kita mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, emosi yang sedang dirasakan, dan tekanan yang sedang dihadapi saat itu. Tidak ada manusia yang bisa mengambil keputusan sempurna jika alat untuk mengambil keputusan itu sendiri masih terbatas. Bayangkan jika kamu mencoba memarahi dirimu yang berusia 17 tahun dengan menggunakan kebijaksanaan yang baru kamu dapatkan di usia 25 tahun. Itu seperti memarahi seorang anak kecil karena tidak bisa membaca buku yang sangat tebal, padahal dia bahkan belum diajarkan huruf alfabet. Sangat tidak adil, bukan? Kita sering lupa bahwa kebijaksanaan tidak datang secara cuma-cuma. Kebijaksanaan adalah hadiah yang diberikan oleh kegagalan. Kita menjadi tahu bahwa jalan itu salah justru karena kita pernah melaluinya. Kita menjadi paham bahwa keputusan itu buruk justru karena kita telah merasakan dampaknya secara nyata. Jika kamu tidak pernah melakukan kesalahan itu, kamu tidak akan memiliki kesadaran yang kamu miliki saat ini. Rasa sesal yang kamu rasakan sekarang sebenarnya adalah bukti bahwa kamu telah bertumbuh. Kamu bisa melihat kesalahan itu sekarang karena kamu sudah bukan lagi orang yang sama dengan orang yang membuat kesalahan tersebut. Oleh karena itu, memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan kesalahan yang terjadi. Memaafkan diri sendiri adalah mengakui bahwa kamu telah melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang kamu miliki saat itu. Kamu tidak bisa mengharapkan dirimu di masa lalu memiliki kacamata yang baru kamu pakai hari ini. Mari kita beri ruang untuk bernapas. Berhenti sejenak dari tuntutan untuk menjadi sempurna. Terimalah bahwa ada bagian dari hidupmu yang memang harus berantakan agar kamu bisa belajar bagaimana cara merapikannya kembali dengan lebih bijak. Kita sering menyimpan daftar panjang tentang hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan, kepercayaan yang seharusnya tidak kita berikan, atau kesempatan yang seharusnya tidak kita lepaskan. Daftar ini menjadi beban yang kita panggul setiap hari, membuat langkah kita terasa berat karena kita merasa tidak layak untuk bahagia setelah semua kesalahan itu. Setiap kali kita mengingat momen tersebut, ada rasa sesak yang muncul di dada. Kita merasa bahwa jika saja kita sedikit lebih dewasa, sedikit lebih teliti, atau sedikit lebih berani, maka hasilnya akan berbeda. Kita terjebak dalam lingkaran pengandaian yang tidak ada ujungnya, yang hanya membuat kita semakin membenci versi lama dari diri kita sendiri. Namun, coba perhatikan kembali momen itu dengan lebih tenang. Saat itu, mungkin kamu sudah merasa sangat kesepian sehingga kamu menerima siapa saja yang datang. Mungkin kamu sudah merasa sangat takut gagal sehingga kamu memilih jalan yang paling aman meskipun itu salah. Atau mungkin kamu hanya sedang mencoba bertahan hidup di tengah situasi yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kapasitas mental dan emosional kita saat itu memiliki batasnya sendiri. Kita tidak bisa meminta seseorang yang sedang tenggelam untuk berenang dengan teknik yang sempurna. Yang kita lakukan saat itu adalah mencoba untuk tetap bernapas, dengan segala keterbatasan yang ada, meskipun caranya mungkin terlihat kacau jika dilihat dari masa kini. Kita cenderung menghapus konteks masa lalu dan hanya menyisakan hasilnya saja. Kita melihat kegagalan hari ini, tapi kita lupa melihat ketakutan, kebingungan, dan ketidaktahuan yang kita alami saat itu. Kita menghakimi hasil akhir tanpa mau melihat proses perjuangan yang sebenarnya sudah kita upayakan semaksimal mungkin saat itu. Ketahuilah bahwa merasa menyesal adalah hal yang manusiawi, tetapi membiarkan penyesalan itu menghukummu selamanya adalah sebuah kekeliruan. Kamu tidak sedang berurusan dengan orang asing, kamu sedang berurusan dengan dirimu sendiri yang hanya sedang mencoba mencari jalan pulang di tengah kegelapan. Ada sebuah paradoks yang menarik di sini. Kamu merasa bodoh karena melakukan kesalahan itu, tetapi kamu hanya bisa menyadari kebodohan itu karena kamu sekarang sudah menjadi lebih pintar. Artinya,
Kesalahan itulah yang sebenarnya mengantarkanmu pada kebijaksanaan yang kamu miliki saat ini. Tanpa luka itu, kamu mungkin tidak akan pernah belajar cara mengobati diri sendiri. Sangat tidak logis jika kita mengharapkan diri kita di masa lalu memiliki pemahaman yang baru kita dapatkan setelah mengalami kegagalan tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa api itu panas jika kita belum pernah menyentuhnya? Kegagalan adalah guru yang paling jujur, meskipun cara mengajarnya seringkali menyakitkan dan meninggalkan bekas luka yang dalam. Jadi, alih-alih memandang masa lalu sebagai rangkaian kesalahan, cobalah memandangnya sebagai rangkaian pelajaran. Setiap keputusan yang salah adalah satu tanda silang di peta hidupmu yang memberitahumu bahwa jalan itu buntu, sehingga kamu bisa mencari jalan lain yang lebih benar. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang memetakan hidupmu. Berhentilah berperang dengan bayanganmu sendiri. Dirimu yang dulu tidak sedang mencoba merusak hidupmu, dia hanya sedang mencoba bertahan dengan alat yang dia punya. Dia melakukan yang terbaik yang dia bisa dengan pengetahuan yang sangat terbatas saat itu, dan itu sudah cukup untuk membuatmu sampai di titik ini. Sekarang, mari kita coba lepaskan beban itu perlahan-lahan. Tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada dirimu yang dulu bahwa semuanya sudah serius saja. Katakan padanya bahwa kamu tidak lagi marah, kamu tidak lagi kecewa, dan kamu berterima kasih karena dia sudah bertahan sejauh ini meskipun harus melewati banjak badai yang melelahkan. Memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses sadar untuk berhenti menjadi hakim bagi diri sendiri. Ini bukan tentang melupakan apa yang terjadi, tetapi tentang mengubah cara kita memandang kejadian tersebut. Dari sebuah hukuman yang abadi, menjadi sebuah kenangan yang mendewasakan. Kamu berhak mendapatkan kedamaian itu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu adalah manusia yang terus belajar. Mulailah dengan menerima bahwa kamu tidak harus memiliki semua jawaban di masa lalu. Cukup terimalah bahwa kamu telah tumbuh, dan pertumbuhan itu hanya mungkin terjadi jika ada sesuatu yang hancur terlebih dahulu. Biarkan dirimu bernapas, biarkan dirimu tenang, dan mulailah berjalan lagi dengan langkah yang lebih ringan karena kamu tidak lagi membawa beban kebencian terhadap dirimu sendiri. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba ingatan tentang kesalahan beberapa tahun lalu muncul kembali dengan begitu jelas? Rasanya seperti luka lama yang terbuka lagi, membawa rasa malu, penyesalan, dan keinginan untuk memutar waktu hanya untuk memperbaiki satu keputusan kecil yang menurutmu menghancurkan segalanya. Kamu merasa bahwa hukuman yang kamu berikan pada dirimu sendiri selama ini sudah cukup, namun anehnya, rasa bersalah itu tetap betah tinggal dan tidak mau pergi. Kita seringkali menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri, jauh lebih kejam daripada orang lain yang mungkin sudah lama melupakan kesalahan kita. Kita membawa beban itu kemanapun kita pergi, menjadikannya identitas, dan tanpa sadar percaya bahwa kita tidak layak untuk bahagia karena apa yang telah terjadi. Padahal, terus-menerus menghukum diri tidak akan pernah mengubah masa lalu, ia hanya akan mencuri masa kinimu dan menutup pintu bagi kemungkinan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memaafkan diri sendiri seringkali terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap kebenaran. Seolah-olah dengan memaafkan, kita membenarkan kesalahan yang pernah kita perbuat. Namun, ada perbedaan mendasar antara membenarkan perilaku yang salah dengan melepaskan beban emosional yang mengikat kita. Memaafkan diri sendiri bukan berarti menghapus sejarah atau menganggap bahwa apa yang terjadi itu tidak penting, melainkan sebuah pengakuan bahwa kita adalah manusia yang bisa keliru. Secara psikologis, rasa bersalah yang berkepanjangan sebenarnya adalah penjara emosional yang kita bangun sendiri. Saat kita terus menghukum diri, kita sebenarnya sedang terjebak dalam siklus yang tidak produktif, di mana energi kita habis hanya untuk menyesali hal yang tidak bisa diubah.
Kita lupa bahwa fungsi dari rasa bersalah seharusnya adalah sebagai kompas untuk memperbaiki diri, bukan sebagai jangkar yang menahan kita untuk terus melangkah maju. Ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. Pertumbuhan tidak bisa terjadi di tanah yang penuh dengan racun penyesalan dan kebencian terhadap diri sendiri. Kita butuh ruang yang lapang, penerimaan yang tulus, dan keberanian untuk mengakui bahwa versi diri kita di masa lalu melakukan hal tersebut, karena mungkin itulah satu-satunya cara yang dia tahu saat itu. Bayangkan jika kamu memperlakukan sahabatmu dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri saat melakukan kesalahan. Kamu pasti akan memberikan pelukan, kata-kata penguatan, dan meyakinkannya bahwa semua akan serius saja. Mengapa kita begitu mudah memberikan kasih sayang kepada orang lain, namun begitu pelit memberikannya kepada diri kita sendiri yang sebenarnya paling membutuhkan dukungan tersebut? Melepaskan beban masa lalu adalah sebuah proses belajar yang pelan, bukan sebuah lomba untuk segera sampai pada titik damai. Ada hari-hari di mana kamu merasa sudah benar-benar pulih, namun ada hari-hari lain di mana rasa sesak itu kembali datang tanpa diundang. Dan itu tidak apa-apa, karena proses penyembuhan memang tidak pernah berjalan dalam garis lurus yang sempurna. Kunci utamanya adalah mengubah fokus dari apa yang telah hilang menjadi apa yang bisa dibangun kembali. Masa lalu adalah guru yang keras, namun dia tidak seharusnya menjadi pemilik hidupmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak mendapatkan pengampunan, karena pengampunan justru diberikan kepada mereka yang menyadari bahwa mereka tidak sempurna. Pada akhirnya, memberi ruang untuk tumbuh berarti menerima bahwa ada bagian dari diri kita yang mungkin akan selalu membawa bekas luka. Namun, bekas luka itu bukan lagi tanda kehancuran, melainkan bukti bahwa kita pernah terluka, kita pernah berjuang, dan kita berhasil bertahan hingga hari ini. Kita sering terjebak dalam percakapan imajiner di dalam kepala, berdebat dengan diri sendiri tentang apa yang seharusnya kita lakukan jika saat itu kita lebih bijak. Kita mengulang-ulang skenario yang berbeda, berharap hasilnya akan berbeda, namun kenyataannya tetap sama. Kelelahan mental ini seringkali lebih berat daripada beban fisik apapun yang pernah kita pikul dalam hidup. Ada rasa tidak nyaman yang muncul ketika kita melihat orang lain melangkah maju sementara kita merasa masih tertahan di titik yang sama, terikat oleh rantai kesalahan masa lalu. Kita merasa tidak pantas untuk tertawa lepas atau merasa bahagia karena ada suara kecil di belakang kepala yang selalu mengingatkan bahwa kita pernah gagal. Suara itu berbisik bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dibayar dengan penderitaan yang tak berujung. Hal ini seringkali membuat kita menjadi pribadi yang terlalu kritis terhadap setiap langkah kecil yang kita ambil saat ini. Kita takut mencoba hal baru karena takut akan mengulangi kesalahan yang sama, atau bahkan takut sukses karena merasa tidak layak mendapatkannya. Kita menjadi pengamat bagi hidup kita sendiri, bukan pemeran utama yang berani mengambil risiko. Banyak dari kita yang mengira bahwa dengan terus merasa bersalah, kita sedang menunjukkan tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kita merasa bahwa jika kita berhenti merasa sedih, itu berarti kita tidak peduli atau tidak menyesal. Padahal, ada perbedaan besar antara tanggung jawab yang membangun dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Tanggung jawab adalah ketika kita mengakui kesalahan, meminta maaf jika memungkinkan, dan berusaha memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Sementara rasa bersalah yang toksik adalah ketika kita terus menghukum diri sendiri meskipun semua usaha perbaikan telah dilakukan, namun kita tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita pernah salah. Kondisi ini membuat kita lupa bahwa waktu terus berjalan dan dunia tidak berhenti hanya untuk menunggu kita selesai menghukum diri sendiri. Kita kehilangan momen-momen berharga di masa kini hanya untuk meratapi bayangan masa lalu yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia nyata. Sekarang, cobalah untuk mengambil waktu sejenak,
ambil selembar kertas dan sebuah pena, lalu tulislah sebuah surat untuk dirimu di masa lalu. Jangan menulis sebagai hakim yang sedang memberikan vonis, tetapi menulislah sebagai seorang teman lama yang penuh kasih. Sapa dirimu yang dulu, yang mungkin saat itu sedang merasa bingung, takut, atau terdesak oleh keadaan yang tidak mudah. Katakan padanya bahwa kamu mengerti mengapa dia melakukan hal itu, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Ucapkan terima kasih karena meskipun dia melakukan kesalahan, dia telah bertahan melewati badai yang hebat sehingga kamu bisa berada di posisi sekarang. Akui bahwa tanpa rasa sakit dan kegagalan yang dia alami, kamu tidak akan pernah memiliki kedewasaan dan empati yang kamu miliki saat ini. Setelah itu, tuliskan kata maaf dengan tulus. Maafkan dia karena kamu telah membencinya begitu lama. Maafkan dia karena kamu telah mengabaikan rasa sakitnya. Dan maafkan dia karena dia tidak tahu cara yang lebih baik untuk bertahan hidup saat itu. Biarkan kata-kata itu mengalir, biarkan air mata jatuh jika memang harus, karena itulah cara emosimu melepaskan beban yang selama ini tersimpan rapat. Praktik sederhana ini adalah sebuah jembatan untuk menyatukan kembali fragmen dirimu yang terpecah. Dengan menulis surat ini, kamu tidak sedang menghapus masa lalu, tetapi kamu sedang mengubah hubunganmu dengan masa lalu tersebut. Kamu tidak lagi melihat dirimu yang dulu sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju pertumbuhan. Mulai hari ini, setiap kali suara penghakiman itu muncul kembali, ingatkan dirimu bahwa kamu sudah memberikan maaf kepada versi lamamu. Fokuslah pada perbaikan kecil di masa kini, karena itulah satu-satunya tempat di mana kamu memiliki kendali penuh. Lakukan satu hal baik untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri sebagai bentuk penebusan yang positif, bukan sebagai beban yang memberatkan. Sadarilah bahwa proses melepaskan ini tidak akan terjadi secara instan dalam satu malam. Akan ada hari di mana kamu merasa jatuh kembali. Namun ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah sebuah proses, bukan sebuah lomba. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sembuh, tetapi bahwa kamu tidak pernah menyerah untuk mencoba berdamai dengan dirimu sendiri. Ketenangan jiwa adalah hadiah yang layak kamu perjuangkan, terlepas dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Kamu layak untuk bernapas lega, layak untuk tersenyum tanpa rasa bersalah, dan layak untuk memulai lembaran baru dengan hati yang lebih ringan. Teruslah berjalan pelan-pelan, karena setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah kemenangan besar bagi jiwamu.